Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mila, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat ya Mila. Nah, sekarang Mila sibuk apa? Bekerja atau kuliah? Sekarang lagi sibuk kuliah. Oh, sibuk kuliah. Wah, kuliah di mana Mila? Kuliah di UIN Bandung, Bu. Wow, Masya Allah, UIN Bandung. Kalau boleh tahu jurusan apa? Saya ambil jurusan bimbingan konseling Islam, Bu. Wah, Masya Allah, calon konselor ya. Hampir sama nih dengan saya. Saya juga sedang menempuh pendidikan ya, kuliah di UIN Bandung, jurusan bimbingan konseling Islam juga. Nah, kalau Mila semester berapa sekarang? Sekarang lagi semester 2, Bu. Wah, semester 2 ya, berarti masih maba ya, belum banyak tugas-tugas gitu lah ya. Iya, Bu. Nah, semoga walaupun masih maba gitu ya, semangatnya masih berkobar. Nah, semangatnya bisa tetap berkobar gitu hingga akhir nanti, hingga wisuda gitu ya. Amin. Baik Mila, sekarang itu kita mempunyai waktu sekitar 30 menit. Nah, mari kita manfaatkan waktu 30 menit ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih, Bu. Sebenarnya tadi waktu saya masuk ke sini, masuk Zoom ini, saya gugup sekali. Tapi setelah saya berbicara dengan Ibu, saya merasa lebih nyaman. Alhamdulillah. Tapi sepertinya Mila ini terdengar gitu ya, ada keraguan gitu dari Mila ketika berbicara, dan juga dari raut wajah Mila yang sedih dan tidak bersemangat. Nah, benarkah itu? Memang seperti inilah saya beberapa waktu belakangan ini, Bu. Silahkan Mila ingin bercerita. Jadi gini, Bu, maksud dari kedatangan saya ke sini, masuk Zoom ini, saya ingin bercerita apa yang membuat saya gelisah, sedih, dan tidak membuat saya tidak senang. Saya harap Ibu bisa membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini, karena saya tidak tahu karena harus bercerita kepada siapa lagi. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Baik, saya tidak menjanjikan gitu ya bahwa saya sama keluar dari masalah ini, karena selesai atau tidaknya sebuah masalah yang Mila hadapi ini bagaimana Mila itu sendiri. Nah, Mila tidak perlu bingung. Saya siap untuk menemukan. Jadi gini, Bu, yang saya maksud gelisah itu, saya benar-benar gelisah, sedih, dan dengan keadaan keluarga saya sekarang. Apa yang membuat Mila merasakan gelisah ini?
kondisi keluarga saya yang nggak seharmonis keluarga lain. Saya sebenarnya hanya membutuhkan perhatian dari kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya masih pas saya masih SMA sudah bercerai, dan sekarang mereka itu sudah punya pasangan masing-masing gitu ya Bu. Nah, ayah saya sudah menikah dan ibu saya juga udah menikah. Nah, ayah saya menikah dengan ibu saya menikah dengan orang Australia, dan ayah saya menikah dengan orang luar daerah Bu. Merasakan apa yang Mila rasakan gitu, betapa berat masalah yang Mila hadapi ini. Iya Bu, saya tuh bingung dengan masalah saya ini. Abi dan Umi bercerai tuh, saya bingung harus apa yang diperbuat, karena mereka sudah tinggal sama keluarga masing-masing seperti itu Bu. Orang tua Mila sudah bercerai. Nah, Mila sekarang tinggal bersama dengan siapa? Saya tinggal bersama dengan Umi. Lalu masalah apa gitu yang mengganggu buat Mila? eh Permasalahan intinya tuh, sekarang kan saya tinggal bersama dengan Umi, dan saya tuh memiliki satu adik. Nah, adik saya tuh laki-laki, sekarang duduk di kelas SMA kelas 1. Yang bikin saya berat itu gimana ya, Umi saya harus berangkat ke Australia bersama dengan suaminya, dan saya tuh di sini benar-benar sedih banget. Kok berangkat gitu ya, masa saya cuma berdua sama adik saya, ditinggalin sama Umi, dan saya tinggal sama adik. Abi juga tinggal dengan istri yang di luar daerah, begitu Bu. Nah, lalu apakah ini dengan apa? Kak Umi Mila ini akan berangkat ke Australia? Iya, Abi juga mengajak untuk tinggal bersama, tapi adik saya tuh paling gak mau gitu tinggal dengan orang yang bukan dia kenal gitu, termasuk sama abi saya gitu. Jadi orang tua Mila itu sudah bercerai. Nah, terus Abi Mila ini sudah memiliki pasangannya gitu ya di luar daerah. Dan Umi Mila sudah menikah dengan orang Australia dan akan tinggal di sana gitu ya. Dan dari hal tersebut gitu membuat Mila ini sedih dan gelisah gitu ya, karena Umi yang harus pergi untuk meninggalkan Mila dan adik Mila gitu ya, berdua di rumah gitu ya. Iya Bu, kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya gelisah, sedih, dan tidak karuan lah Bu. Jadi ini yang membuat Mila ini gelisah gitu ya, karena Umi Mila yang tinggal bersama dengan suaminya. Nah, karena hal itu gitu membuat Mila itu merasa gelisah dan benar-benar sedih gitu. Iya Bu, itu salah satu faktornya. Nah, begitu. Kalau menurut kata hati Mila gitu ya, ini untuk masalah ini tuh bagaimana? Kalau menurut saya, mungkin saya harus tetap merelakan Umi saya pergi ke Australia. Begitu mungkin Bu. Mungkin karena walau berat lah,
tapi harus bisa. Oh, iya. Baik, itu merupakan pilihan yang tepat gitu ya, yang harus Mila lakukan karena saya mengerti gitu ya dengan situasi yang sedang Mila alami saat ini gitu, lagi sedih dan gelisah. Nah, keputusan Mila ini untuk merelakan Umi yang akan tinggal di Australia itu bagus gitu. Nah, akan tetapi bagaimana pilihan Mila sekarang ini? Apakah Mila ini benar-benar yakin gitu? Mungkin pilihan saya sekarang harus tetap tinggal bersama adik saya di rumah. Adik saya adalah tanggung jawab saya ya Bu, dan itu memang sudah menjadi pilihan saya. Salah satunya pun saya merelakan Umi berangkat ke Australia. Saya paham ya dengan perasaan Mila saat ini gitu. Mila merasa adik Mila ini adalah tanggung jawab Mila gitu. Dan adik Mila ini tidak ingin tinggal bersama dengan di rumah abiknya gitu. Iya Bu, seperti itulah permasalahannya. Jadi Mila akan tetap merelakan Umi Mila itu yang akan tinggal dan pergi ke Australia, dan Mila tinggal berdua dengan adik Mila gitu di rumah. Ya, iya Bu, mau tidak mau saya harus merelakan Ibu, karena kalau saya tidak merelakan sama saja saya menghambat Umi untuk bertemu dengan suaminya. Dan di sini pun saya memiliki tanggung jawab adik saya. Pilihan Mila ini sangat tepat gitu ya, dan saya rasa Mila ini dewasa gitu ya untuk merelakan Umi yang tinggal bersama dengan suaminya, dan itu merupakan pilihan yang sangat tepat bagi Mila. Oh iya Bu, menurut Ibu pilihan saya benar tidak sih Bu? Takutnya salah gitu. Nah, sebenarnya tidak ada pilihan yang salah. Semua pilihan itu adalah benar gitu ya. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi pilihan saya ini tidak salah ya Bu? Tidak. Itu udah pilihan yang tepat dan dewasa gitu untuk Mila sendiri. Nah, apalagi ditambah Mila ini gitu ya untuk menjaga adik Mila, yang Mila ini merasakan ada tanggung jawab gitu ya untuk menjaga adik gitu. Iya Bu. Nah, jadi menurut Mila nih ya, kesimpulan dari perbincangan ini yang dapat Mila ambil ini apa sih? Mungkin kesimpulannya saya harus tetap merelakan Umi saya pergi ke Australia. Terus saya fokus ke rumah bersama dengan adik saya yang menjadi tanggung jawab saya, walaupun sedih ya Bu. Bagus lah, secara dewasa untuk seumuran Mila ini. Nah, semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk Mila ya. Sebelumnya terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mila. Tapi sebelum saya menutup kali ini gitu ya, nah saya ingin memberikan sedikit motivasi gitu ya buat Mila. Nah, yang bahwasannya ujian yang kita alami ini sejatinya bagian dari ujian hidup. Nah kita gitu ya, dan saya dan juga Mila kan orang beriman ya, yang mana jadikan ujian ini gitu ya sebagai kesempatan
untuk mendulang pahala. Nah, sebagaimana ada dari sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syukati yusyakaha illa kafarallahu biha min khotayahu. Yang artinya, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya. Nah, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Nah, semoga hadis tersebut memberikan motivasi gitu ya kepada Mila. Jadi jangan sedih, jangan gelisah gitu ya. Semoga ujian ini menjadi pengampunan dosa gitu ya bagi Mila sendiri. Tetap semangat Mila. Iya Bu, makasih banyak buat motivasinya. Sama-sama.